Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh kamu punya aku. Yang ada pada dirimu itu ruhku, cek Allah. Lain manusia. Balikan deh kaing. Irji ila rabbik. Radiyah kau ridho, mardiyah aing ridho kasya. Padhuli fi ibadi gra'asub ka surga nage lain surga sabenerna mah lain surga jannatul naim jannatul firdaus sabenerna mah cek ahli tasawuf mah surga nage surga kurbah ti ayeuna, bukan nanti setelah mati, dari sekarang. Ayo ditunggu oleh Allah, ditunggu oleh Rasul. Dalam kitab Dardir percaya bahwa waktu Nabi Mi'raj bertemu dengan siapa di sana? Bilal. Sudah wafat belum Bilal? Belum. Cek Kanjeng Rasul, Lal, kok ente ngeduluin gue? Kalau pakai bahasa Betawi gitu ya, lu kok ngeduluin gue loh? Lu kan belum mati lah. Rasul, kan saya melaksanakan tugas itu. Apa? Jasad aneh di sono, ruh aneh di sini. Jadi di salira nuges tembus kaditu, badannya di dia biasa tukang beca, tukang ngulung, bisa jadi tukang macul, tukang kuli, pejabat, presiden, ulama, seniman, atlet, bisa jadi. Tapi ruhnya di sana, kudzinya di laut. Urang gitu yuk nges can teuing tanya ngomong gimana nyebut encan entong, nyebut nges entong da teu kanyahoan morosot nah. Ya, itu tugas, itu wajib berdoain. Semua manusia harus begitu. Bukan begini, yang mau boleh, yang enggak apa-apa. Kalau begitu saya ambil sholat, yang mau sholat boleh, yang enggak apa-apa. Ayo, berani ngomong begitu? Lihat tadi malam hukum syara'nya, belajar mengkaji mengolah ruh ini adalah fardu wajib pada setiap tangkurak. Tangkurak teh mastakal hulu yang merasa punya tangkurak tengkorak, mastaka, kepala, wajib. Ya mah hayoku kiai digilir. Jadi begini hadirin, untuk ke situ andaikan wae kalau lamun juga oge kiai nawe embung. Baik, masuk hikam. Tanawwa'at ajnasul amal, bermacam-macam jenis amalan. Jangan saling salahkan, sesama biskota jangan saling mendahului, sesama pengamal tarekat jangan nepuk dada. Ulah mariksa murid tuh ti abah sepuh tuh waliullah, ulah nyalahkeun kana pengajaran batur. Ulah mariksa murid batur. Ulah medal sila upama kapanah mun aya nu ngewa urang kudu asih. Lah eta pelem kudu asih kana ngewa. Coba pan geunahna ge uyah bayar uyah, batur ngewa urang ngewa, batur ngewa hiji urang ngewa dua ka ditu. Ti urang dua sih itu opat terus sekali ewaan. Kan begitu. Tanawwa'at ajnasul amal. Ya. Yang ini mungkin dengan tilawah Quran, yang ini dengan dzikir la ilaha illallah, yang ini dengan sholawat, yang ini dengan dalailul khairat, yang ini dengan apa. Yuk, saya katakan, kalau Anda sakit silahkan, obat yang cocok untuk Anda apa? Bodrek, Paramek, Oskadon. Oyey. Karena saya mau balik suka ngomong di panggung, ditambah-tambah disaeutikeun, baiklah tong disalahkeun. Hati-hati tukang speaker kalau ngurus eho. Kalau bodrek bisa pakai eho, bodrek drek bisa, oskadon bisa, oskadon don lebah Paramek kudu dibalikeun gancangan, nggak salah kudu dipanjangan deh. Nggak gitu diajar tasawuf atau kudu dipornokeun ngomong. Paramek mapan kudu dibalikeun jadi para. Limpahan dari Allah bermacam-macam, tergantung amalan manusia. Si ini amalannya ini, limpahannya sekian. Sok umat, kenapa saya mau jadi rois jamiah toriko? Hei lah tenan naon dianggap layak mah ku pangersa cekana dalam muker dalam apa? Konferensi, konferensinya di sini. Di dia Pak, konferensi jamiah ahli toriko Hanahdiyah kantos di dia. Monggo. Sing atoh tempat orang dipakai di hadiran para ulama. Sing nikmat hirup orang capek ngaulaan batur. Itu mujahadah itu.
Salah satu syarat di dalam tarekat, di dalam tasawuf adalah 3. Yang pertama adalah robitoh, sambungkan kalbumu kepada syekh, tidak boleh lepas dari syekh. Dia yang sedang nuntun kita ke alam lahut. Yang kedua zikir teka 2 ucu muka hiji mah robitoh qalbi, menyambungkan tuh mana pangersa bade kasaha guru namangga pada syekh anu mursyidnya syekh ini silahkan rasakan sendiri. Ternyata Anda dibimbing oleh syekh tersebut merasakan sesuatu yang rasanya perbaikan akhlak, silakan. Tentang propaganda iya merebut murid, iya merebut, jangan ada begitu. Rabitoh, sambungkan kalbu. Lalu mujahadah itu melayani. Sok naon teangan pagawean, di Suryalaya lihat siapa yang sedang bersih-bersih, grup Tegal, ada pejabat, ada apa-apa, bebersih ya. Si iya ngumah piring saya teh di dapur teh keluarga pejabat teh, tapi tahu dalam tarekat ada hikmat, saling layani, itu tanda ketawaduan. Tahu Imam Ghazali dulu waktu mulai belajar tasawuf ya, kereteg teh ada maksud dalam hatinya. Setelah jadi ahli ilmu bermacam-macam pengetahuan, dia mentok saya akan memperbaiki diri. Maka beliau mencari guru mursyid. Izin Allah kereteg hatena di guru ente di mana ayeuna? Di pasar tukang sol sepatu ngetokan sepatu senal butut. Sedang Imam Ghazali waktu itu kira-kira sama dengan Kisah Al-Mahfud sekarang ya, ketua umum majelis ulama terbesar di Irak sana. Sedangkan yangan guru ya, aduh manggih tukang naon ya, daftar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya ingin belajar sama Syekh. Syekh apa? Situ yang ulama besar. Saya mah tukang sol sepatu. Mohon, saya ingin dijadikan murid Syekh. Murid apa? Situ yang ulama. Saat saya membahas itu di Suryalaya, Pangarsa Abah masih hadir secara fisik ke tempat menakiban. Beliau menangis ketika memberikan komentar setelah saya ceramah dulu. Betul jangan jejen, gurunya Imam Ghazali tukang sol sepatu, simbol yang memperbaiki akidah manusia. Sepatu itu paling dasar, tempat berpijak, akidah, iman umat diperbaiki. Simbol padahal siapa poena. Ketika sang syekh yang penampilannya cuma tukang sol sepatu, beliau mengatakan menurut kalbunya bisa diterima orang ini, diterimalah dia. Ya sama dengan Nabi Musa kepada Nabi Khidir kan. Nabi Musa sudah mengatakan ana a'lamun nas, aku orang yang paling tinggi ilmu. Diberitahu oleh Allah, bukan, ada hambaku di atasmu, Majma'al Bahrain, yang memadukan ilmu dohir dan ilmu batin. Lain Majma'al Bahrain laut dua wae. Da laut dua lagi masih kena kudu diteangan teh. Ya, baik hadirin. Banggalah Al-Ghazali ketika dia diterima untuk menjadi murid tasawuf oleh Syekh yang penampilannya cuma kasus batu. Barangkali ada tugas untuk saya Syekh. Ada apa? Tuh WC umum cuci di pasar, WC umum nu bau kompol ku Syekh Rois Majlisul Ulama muncul urang mah ngagesruk we. Wani kitu teh ente, lamun teu wani kitu kibir, sombong, setan, iblis. Buang. Tawadu sekarang pepuyegeungan gitu mah hana planyap tong hareuseun. Bukan begitu tawadu, betul-betul. Mari
Mari kita menjadi pelayan, amin. Pulang dari sini pengersa tidak lagi menjadi kiai yang dilayani, dihormat, kudu disediakan kopi panas, udah cisamsu, sangupulan, sepacing segala bau. Anda jadi pelayan, pelayan masyarakat, baru Anda. Ya, riadohna tah, riadohna. Puasa, puasa. Baik, kembali ke tadi. Hikam. Ngalan. Tanawa'at ajlasul amal, bermacam-macam amalan. Jangan lupa pegang 3. Kalau kita ingin menjadi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, apapun profesi lahiriah Anda, ulamakah, cendekiawankah, pejabatkah, pengusahakah, politikuskah, senimankah, atletkah, dan lain sebagainya, jadi buka untuk semua. Jangan disekat hanya untuk kaum santri. Kaum santri calon ulama yang sufi, tapi untuk jadi sufi tidak harus ulama. Ini fatwa berani, karena yang fatwa rois ya, kenaon jabatan anak dipakai, jabatan maksudnya kerkitu. Kalau tidak pakai label, pakai SK, hasil konferensi saya dipilih melalui kongres, malah nih ngomong gitu kan, yang harapan ulama aja rago. Sebab anak ngomongnya di Jawa Barat, ngomong ke bagian kemarois nya. Tapi itu pentingnya jabatan. Jangan tidak mau punya jabatan. Yang jelek adalah tidak mampu ngasong-ngasong diri karena jabatan itu jelek. Mungkubatur diperlukan, pakai. Itu lahan khidmah. Saya kalau tidak salah pegang 36 ya jabatan. Kabeh ge eueuh honoran, eueuh gajihan. Nu aya gajihan mah geus beak kuno pala lintar. Nu eueuh gajihan bagian ajengan jejen. Tapi geuning buktina anak leuwih tinu digaji heuh. Ente. Beunghar mana pamarentah jeung Allah, beunghar Allah ka. Ya, mari bekerja untuk Allah. Limpahan dari Allah bermacam-macam. Kalimat intina ajnasul amal. Waridatul ahwal, limpahan-limpahan dari Allah. Limpahan hidayah dari Allah pada kalbu manusia. Bukti masalah, hasrat seorang salik berbeda-beda, amalannya bermacam-macam, tergantung hidayah Allah pada kalbunya. Sok. Jangan dagang kecap, masing-masing merasa nomor 1. Jangan. Sok. Si iya mah mungkin soleh nateko hikmah, si iya mah kugering. Jelema kena penyakit 40 tahun di ubaran hara rese, kaki gajah lah, kanker lah, dan lain-lain, tapi dia bersabar dengan penyakitnya. Bisa jadi dia usul pada Allah dengan sakitnya. Kade orang. Alhamdulillah akang mah teriut-teriut acan, hati-hati. Firaun 400 tahun jadi raja tidak pernah sakit kepala, mengaku Tuhan dia. Jelema jadi sombong gara-gara targering. Sayyid Imran bin Husain kita tahu dalam Safinah, sampai ada sholat sambil duduk kan. Dasarnya itu sakit, borok jiih, borok berair, jelema tersepun bau. Cek Rasulullah, sholat aja semampumu. Sholat. Imran bin Husain. Ketika Rasulullah datang, manusia punya nafsu, wajar-wajar aja. Kata Imran bin Husain, ya Rasulullah, ud'uli, berdoalah untuk saya. Mau apa kamu? Saya ingin sembuh Rasul. Apa tidak menyesal kamu? Pertanyaan dari Rasul, kalau kamu disembuhkan, apa kamu tidak menyesal nanti? Pertanyaan aneh. Munya ya nu gering cager menyesal, odoke nu cager menggering menyesal. Ini terbalik malah. Yang sedang sakit kalau didoakan takut menyesal, cek Rasul. Cek Imran bingung, oke, kan tingkat marifatnya beda Imran dengan Rasul. Karena Rasul tahu rahasia tadi, mulki malakut jabarut lahutnya. Kata Imran, enggak ya Rasulullah, enggak menyesal. Ya boleh, didoakan oleh Rasul. Mustajabud dakwat, berdoa. Tidak lama kemudian merolok, keringlah kulitnya, sehatlah dia, bisa berdiri, sholat sambil berdiri. Dia bahagia secara manusia basyariah, dia bahagia, oh sembuh. Tapi ada satu yang hilang. Di saat sakit
Beliau menjadi orang sabar karena menahan sakit, tidak menggerutu. Maka yang sering nengok adalah malaikat. Gila ada yang mengatakan Jibril, saya nggak berani Jibril lah, malaikat aja ditengok oleh malaikat. Aduh, mual mawa buras, mual malaikat, mual mawa kopi susu. Setelah beliau sembuh, malaikat tidak datang lagi, tidak datang. Akhirnya Imran datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, benar kata engkau apa? Aku menyesal sehat, doakan supaya saya sakit lagi. Didoakan dari Rasul, gering deui tika mautna. Tuh, usulnya dengan apa? Mau pilih itu? Tanawat ajnasul amal. Jangan hina orang. Pak Jejen, Ketua Umum Majelis Ulama, Suriah Nahdlatul Ulama, Ketua Bidang Ilmu Dakwah, Wakil Talqin, datang pakai Mercedes Baby Band ke Suryalaya, supir pribadi, ajudan pribadi. Turun di halaman, dihormat ku sararea. Aya jelema nu keur ngepel, si Ahmadi, huntuna ge teh sok dikosok teh tara. Udah trado tukang ngepel iya. Saya jongkok dulu, Pak Jajan turun dulu, assalamualaikum, cium tangan, coba terkunaon Pak Jajan cium tangan, cek sia mah aing nu hebat, da aing ahli ilmu, ahli pidato, jabatanna saabreg-abreg, tah si eta nu geus numus ka alam laut menyaho cek si Ahmad deh yang sampai itu anjingan aji mayami bolja si Ahmadi bagus apaleun ta'ala mulki jabarut lahu geus nyeun surga neraka ka ditu si eta sakali bijil ruh kudsina si eta nemus tembok teu kahalang jasadna mah biasa we tukang ngepel ruhna nini odah nini butut di Sekbrong Tasikmalaya, ajukan jajan kiai dan lain-lain. Saya datang kepada beliau. Saya sedang 40 hari waktu itu. Datang ke Sekbrong, Raja Pola. Begitu saya turun dari mobil, nini odah ngawi. Jangan tong kamana-mana, mending baturan heula abah. Nini bari butut teh ditiung-tiung acan. Beu kusut, bari baju kabayana teu dikancingkeun, jerona susu pewet, kutang, kain real, pika sebelan. Hayo geura buka, kunini disadiakeun. Rombongan saya 4 orang sudah disediakan piring 4, gelas 4. Aduh, aing eleh kunini butut. Ilmu mah jago dewa. Tapi kudu culuk aing kanu kitu meni hese. Allahu Akbar. Hai dahar jangan dahar. Selang beberapa hari saya ikut menakiban di Suryalaya. Dia panggil saya. Kampura kamera jadi rada capek. Nangtung kena lah. Datang. Jangan dia. Nah, honde itu nini dibutut cenah. Aing sombongnya saya naon deui teh ari wakil presiden jahat ini butut naikkan wakil presiden nah teh Trisno nih waktu itu sedang tri presidennya Pak Harto tahun 90-an ya tri ngakadekeun diambillah peci saya digecek hulu aing kuning ini butut tanawat aja selama nih naon nih nggak segitu pakai dia tak kopiahnya baru 1 bulan saya diangkat wakil dia bertanya wakil presiden teh saha ini butut bodoh talik bingkang alit pelempeng abi babi buta apa lo
merenya sia rek diangkat wakil ku abah eusina kitu. Bulan kemudian saya diangkat wakil oleh Marsa. Hayo daek kiai pantar orang diajarkan ini butut. Pak, hati-hati Pak, tarekat lain Pak, tasawuf lain Pak. Jangan sombong kalau Anda menjadi ahli ilmu, bersyukurlah jadi ahli ilmu, tapi belum dijamin. Kakaulinali alimin zigoplah adzikru miftahun libabil hadroh. Jelema nu geus luhur ilmu masih kena kudu diingetan, dikir atuh ajengan dekir, tong poho wae. Cek Johar Maknun ya, bukan kata saya. Allahu Akbar dulu, tak itu bungsu nya. Hati-hati di lingkungan para ahli tasawuf. Banyak orang-orang yang sudah tembus tapi penampilannya biasa-biasa. Nini onah. Pembimbing saya nini onah, nini butut. Teu apalun ayu babi buta gitu. Nu diapal dengan Gustina weh. Ajengan cing nepi ka Gustina. Tapi khotaman full 25 tahun dia. Khotaman full wirid 3 jamnya 25 tahun. Istri saya di Mekah sakit berat, bahkan diduga meninggal dunia Umi di Mekah sana. Ketika pulang dari Mekah kami ke Suryalaya, ketemu dengan ini, beliau ketawa cekikikan. Cara hal cirihil cantik. Kunaon ini make seuri si Neng cenah. Si Neng kun ini diajak rapat di Madinah di ditu. Nya ajengan maripuh ngagogotong juri Gusya dibawa. Kang hati-hati Kang, bukan kita. Pemikul bumi bukan kita. Pemikul bumi adalah aulia, para wali-wali Allah. Lau naqasa minhum wahid ma nazalatis sama'u ma'a wa ma ambatatil ardu nabata. Kalau wali yang sudah ditentukan Allah jumlahnya wafat satu tidak diganti cepat, tidak akan turun hujan dari langit, tidak akan tumbuh-tumbuhan. Jadina aya cai jeung jujukutan tatangkalan teh ku ayana wali Allah. Jelema nu anti ka wali Allah di ngadompleng lu nyatu teh ti wali sia teh euy. Ih, bodohnya orang sekarang. Amin. Kalimat inti sudah tadi. Paham ya saya kira? Ku anak kuat dicontohan ku nini onah, nini odah tahu. Ternyata beliau lebih tahu alam lahut daripada si pintar, si jago ngaji, si jago pidato. Dia lebih tahu. Allahu Akbar. Komo mursyidna. Ya murid-murid nu kituna wae cek termasuk Ahmadi, sok mun ka Ahmadi. Madi kumaha ka ditu teh ajengan aya nu ngagayot. Ngagayot kumaha? Jelema ajengan dikurungan, kos kecrik ajengan, tuluy digebugan ajengan. Jelema bodoh ieu ngomong teh polos tuh. Marokalana batur nyarah kitu saya geus nyaho kitu ka ditu. Nu disebutkan ku Rasulullah ku sagala rupa teh kapanggih ku jelema-jelema ahli zikir, padahal bodoh.